Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang kitab Ushul al-Salasah. Di sini sang mu'allif berkata, si penulis berkata, wa arkanuhu sittah, yaitu arkan iman, rukun iman itu ada 6. Antu minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'minu bil qadari khairi wa syarri. Engkau beriman kepada Allah Ta'ala dan malaikatnya dan kitab-kitabnya dan para rasulnya dan hari akhir, dan kau beriman kepada takdirnya, baik yang buruk maupun yang baik. Yang pertama adalah antu minabillah. Rukun pertama adalah engkau beriman kepada Allah, yaitu engkau mentauhidkan Allah dalam rububiyatihi, dalam sifat-sifat ketuhanannya, wa uluhiyatihi atau ubudiyatihi, dan dalam beribadah. Jadi kita tidak boleh beribadah kecuali kepada Allah Ta'ala saja. Dan begitu juga dalam asma'i wa sifati, dan mentauhidkan Allah dalam nama-namanya dan sifat-sifatnya. Kita tidak boleh memakai nama Allah yang khusus untuk Allah saja untuk menamakan sesuatu. Sebagaimana orang-orang kaum musyrikin jahiliyah, musyrikin ketika musyrikin zaman Nabi Muhammad SAW, mereka menamakan berhala mereka dengan salah satu nama Allah, yaitu Uzza. Yaitu Uzza itu adalah nama berhala mereka. Yang mana Uzza itu adalah nama yang diambil dari salah satu nama Allah, yaitu Izzah, Aziz. Yaitu kita mentauhidkan Allah dalam rububiyatihi atau sifat-sifat ketuhanannya, dan uluhiyatihi, dan peribadatan. Kita tidak boleh beribadah kecuali kepada Allah, dan begitu juga dalam nama-namanya dan sifat-sifatnya. Itu adalah beriman kepada Allah. Kemudian malaikatnya, yang mana Allah menciptakan mereka dari cahaya. Allah menciptakan mereka hanya untuk beribadah kepadanya dan mentaati seluruh apa yang mereka perintahkan, yang Allah perintahkan kepada mereka. Malaikat diciptakan hanya untuk patuh dan tidak ada rasa untuk untuk bermaksiat kepada Allah. Itu salah satu sifat dasar malaikat, yaitu Allah menciptakan mereka dengan sifat patuh saja kepada Allah Ta'ala. Malaikat termasuk hal yang gaib, dan kita diwajibkan untuk beriman pada mereka. Allah mewajibkan kita untuk beriman kepada mereka. Dan sebagian dari tentang malaikat itu Allah kabarkan melalui Al-Quran maupun lisan Nabi kita Muhammad SAW dari hadis-hadis. Dan kita di sini diwajibkan untuk mengimani semuanya, apa yang telah Allah dan Rasulnya kabarkan maupun yang Allah sembunyikan dari sifat-sifat para malaikat. Semuanya kita imani. Dan malaikat itu memiliki jiwa dan raga juga, badan. Tidak sebagian orang menganggap bahwa malaikat itu roh, tapi padahal malaikat itu memiliki jasad juga. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW pernah melihat malaikat Jibril dalam
kondisi kondisi dalam wujud malaikatnya. Sehingga ketika itu Nabi Muhammad langsung ketakutan, langsung pergi ke rumahnya. Dan berkata kepada istrinya, dasiruni, yaitu selimutilah aku. Karena ketika itu Nabi Muhammad melihat malaikat Jibril dengan wujudnya yang asli. Dan dia takut terhadap malaikat Jibril. Itu menunjukkan bahwa malaikat itu memiliki jasad, memiliki badan, tidak hanya ruh. Kemudian beriman kepada kutubnya, beriman kepada kitab-kitabnya, kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para rasulnya dan para nabinya. Entah itu yang Allah sebutkan seperti Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur, atau Suhuf Ibrahim dan Musa. Kita diwajibkan untuk mengimaninya. Ataupun kitab-kitab yang mana Allah tidak sebutkan. Karena kita tahu bahwa para rasul itu banyak. Tidak terbatas apa yang disebutkan dalam Al-Quran. Para rasul itu banyak. Dan para rasul itu diberikan kitab oleh Allah. Diberikan sebuah ajaran. Kitab ataupun suhuf. Dan kita wajib untuk mengimaninya. Tidak boleh kita mendustakan sebagiannya. Karena mendustakan sebagiannya itu berarti mendustakan semuanya. Sebagaimana perkataan orang-orang kafir, bahwasanya nu'minu bi ba'din wa nukfuru bi ba'din. Yaitu kita beriman kepada sebagiannya dan kita kafir terhadap sebagiannya. Itu adalah termasuk sifat-sifat orang kafir. Sedangkan Muslim mengimani seluruh kitab yang Allah turunkan. Yang keempat adalah beriman kepada Rasul-Rasulnya. Rasul-Rasul ini banyak. Tidak sebatas apa yang kita ketahui, apa yang disebutkan di dalam Al-Quran. Rasul itu banyak. Kita beriman kepada mereka semua. Kemudian hari akhir. Beriman kepada hari akhir. Yang dimaksud dengan hari akhir adalah hari kiamat. Secara bahasa hari akhir itu adalah hari kiamat. Sedangkan yang dimaksud dengan beriman kepada hari akhir adalah iman terhadap apa-apa yang akan terjadi setelah mati. Seperti beriman tentang adab kubur dan nikmat-nikmat kubur, dan beriman juga kita wajib beriman kepada soal malaikat. Soal yang mana diberikan oleh dua malaikat ketika kita di dalam kuburan. Sampai begitu semuanya. Mulai dari kubur, terus kita beriman kepada kebangkitan, terus pada mahsyar, terus juga tentang amalan kita, amalan kita yang akan ditimbang, begitu juga dengan sirat, jembatan yang akan kita lewati untuk menuju surga, dan begitu juga tentang jannah wan nar, surga dan neraka. Ini semua adalah termasuk beriman kepada hari akhir. Dan barang siapa yang tidak mengakuinya, salah satu saja, misal dia tidak mengakui soal adab kubur, maka dia telah kufur terhadap iman bil yaumil akhir. Telah tidak mengakui bahwa dia batal keimanannya tentang hari akhir. Kemudian yang keenam adalah iman kepada takdir, yang baik maupun yang buruk. Artinya kita beriman bahwasanya segala sesuatu yang berjalan di dunia ini, atau segala sesuatu yang ada di dunia ini, itu semua diciptakan dan telah
dituliskan takdirnya. Entah itu tentang apa yang akan menimpanya, ataupun tentang kehidupannya. Semuanya telah ditulis di dalam suatu kitab yang disimpan di Lauhul Mahfuz. Itu adalah maksudnya. Dan iman kepada takdir ini memiliki empat derajat, yaitu 4 hal penting maksudnya. Yang pertama adalah al-ilmu bi anna Allah alima kulla syai'in fil azal. Bahwasanya kita harus berilmu, kita harus tahu bahwasanya Allah itu telah mengetahui segala sesuatu sebelum terciptanya. Jadi segala sesuatu yang belum tercipta itu Allah telah mengetahuinya. Tentang apa saja yang akan dilewati oleh sesuatu tersebut. Seperti sebagai contoh, ketika Allah menciptakan Adam, Nabi Adam alaihissalam, Allah sebelum menciptakan Adam, Allah telah tahu tentang apa saja yang akan terjadi, apa saja yang akan menimpa Adam alaihissalam. Semuanya telah Allah ketahui. Dan yang kedua adalah kitabah, yaitu segala sesuatu itu telah tertulis di dalam suatu kitab yang disimpan di Lauhil Mahfuz. Ini adalah salah satu keimanan kita terhadap takdir, yaitu meyakini bahwa segala sesuatu itu telah Allah tulis di dalam suatu kitab yang disimpan di Lauhil Mahfuz. Kemudian yang ketiga adalah bahwasanya segala sesuatu yang tercipta itu semuanya itu tercipta karena kehendak Allah. Tidak tercipta karena ketidaksengajaan yang Allah perbuat. Tidak. Semuanya tercipta karena Allah ingin menciptakan tersebut, karena Allah hendak untuk menciptakan tersebut. Jadi segala sesuatu yang Allah ciptakan atas sedaranya. Allah ciptakan atas kehendaknya dan keinginannya. Itu adalah yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah bahwasanya Allah adalah sang pencipta. Allah adalah yang menciptakan segala sesuatu, yang mana segala sesuatu itu sebelumnya tidak ada. Dan Allah menciptakannya sehingga dia ada. Itu adalah 4 hal, yang mana itu adalah kandungan dari iman kepada takdir. Yaitu 4 hal tersebut, bahwasanya ilmu Allah meliputi segala sesuatu sebelum sesuatu itu ada. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwasanya segala sesuatu itu telah dicatat takdirnya di dalam suatu kitab yang Allah simpan di Lauhil Mahfuz. Itu. Yang ketiga, al-masyiah, yaitu segala sesuatu yang Allah ciptakan, itu Allah ciptakan atas kehendaknya dan keinginannya. Dan yang kelima adalah Allah menciptakan segala sesuatu itu dari nol, yaitu dari dalam keadaan ketiadaan menjadi ada. Dari asalnya itu tidak ada menjadi ada. Itu adalah 4 hal yang harus diimani dalam beriman kepada takdir. Jika ada yang mengingkari 4 hal tersebut, maka iman kepada takdir, iman yang keenam yaitu iman kepada takdir, itu akan batal iman tersebut. Oh iya,
Yang masalah tentang doa, apakah itu bisa merubah takdir, itu disebutkan oleh para ulama bahwasanya takdir itu ada dua. Takdir yang yang telah dicatat oleh Allah di Lauhul Mahfuz, sama takdir yang para malaikat catat, yang ada di tangan para malaikat. Adapun takdir di Lauhul Mahfuz itu tidak akan pernah berubah. Adapun takdir yang dicatat oleh para malaikat itu bisa berubah dikarenakan doa ataupun amalan kebaikan yang lain. Dan perubahan takdir yang ada pada catatan malaikat itu semuanya sudah Allah tuliskan di dalam kitabnya yang disimpan di Lauhul Mahfuz. Begitu. Jadi segala perubahan takdir yang terjadi di dalam catatan para malaikat itu semua sudah dicatat oleh Allah di Lauhul Mahfuz. Seperti itu. Kemudian mu'alif menyampaikan dalil tentang rukun iman yang 6 ini, yaitu firman Allah Ta'ala, laisa albirru an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib walakin albirru man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Ini dalil tentang kelima rukun Islam, kelima rukun iman tersebut. Laisa albirru, albir di sini adalah maknanya fi'lul khair alladzi yuqarrib min Allah. Maknanya adalah perbuatan baik yang mana perbuatan tersebut dapat mendekatkan kita kepada Allah. Itu adalah makna dari albir. Jadi di sini mana firman Allah Ta'ala, laisal birra, yaitu bukanlah suatu kebaikan, antu wujuhakum qibalan masyriq wal maghrib. Jadi bukanlah suatu kebaikan jika engkau maknanya ini ayat ini diturunkan kepada kaum Yahudi. Yang mana ketika itu turun perintah Allah kepada kaum muslimin untuk mengubah posisi sholat yang mana sebelumnya kaum muslimin ini sholat menghadap ke Baitul Maqdis. Lalu Allah perintahkan kaum muslimin untuk sholat menghadap ke Baitullah, yaitu ke Makkah, ke Ka'bah. Nah, di sini kaum Yahudi mengingkari hal tersebut. Padahal mereka mengetahui bahwa itu ada perintah Allah. Di sini Allah menerangkan bahwasanya kemana saja kalian menghadap untuk beribadah kepada Allah, itu bukanlah merupakan suatu inti dari suatu kebaikan. Yang mana jika kalian menghadap dalam beribadah, itu akan diberikan pahala atau tidak. Itu bukanlah suatu inti. Tapi intinya adalah engkau beriman kepada Allah dan hari akhir dan para malaikat dan kitabnya dan para nabinya. Itu adalah intinya. Inti dari suatu kebaikan. Bahwasanya engkau beriman kepada Allah dan konsekuensi dari beriman kepada Allah, engkau mentaatinya. Mentaati apa yang Allah perintahkan. Dan di sini jika Allah memerintahkan kepada kita untuk menghadap Baitul Maqdis dan sholat, maka ketika itu albir, yaitu kebaikan, suatu kebaikan yang mana kita mendapatkan pahala, yaitu ketika Allah memerintahkan kepada kita untuk sholat menghadap Baitul Maqdis, maka albir itu ketika waktu itu istiqbal Baitul Maqdis, menghadap Baitul Maqdis. Tapi ketika Allah memerintahkan kepada kita untuk menghadap Ka'bah dan sholat, maka albir ketika itu menghadap Ka'bah. Jadi albir di sini tergantung
semuanya kepada perintah Allah. Seperti itu. Kemudian dalil qadar. Dalil tentang iman kepada takdir. Firman Allah Ta'ala, "Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar." Sungguhnya kami menciptakan segala sesuatu dengan takdirnya. Yaitu ketika kami menciptakan sesuatu, kami telah menuliskan takdirnya. Entah itu apa yang akan terjadi pada sesuatu tersebut. Kita sudah tuliskan takdirnya, semuanya. Seperti itu. Kemudian, derajat Islam yang paling tinggi, yang ketiga adalah al-ihsan. Dan dia memiliki satu rukun. Dan maknanya, mana ihsan adalah anta budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka ketahuilah bahwa Allah melihatmu. Ini adalah ihsan. Ihsan secara umum terbagi menjadi 3, yaitu ihsan bainal abdu wa bainar rabbi. Yaitu ihsan, perbuatan ihsan yang terjadi antara hamba dan Rabb-nya. Dan ini adalah ihsan yang dimaksud dalam tulisan ini, dalam perkataan mu'allif ini. Dan yang kedua adalah ihsan atau perbuatan baik antara hambanya dan para makhluknya. Yaitu yang maksud di sini adalah berbuat baik kepada mereka, berbuat baik kepada para makhluknya, dan waqaful adza anhum, dan mencegah apa yang mengganggu mereka. Seperti itu. Dalilnya, wa asinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan berbuat baiklah kalian, sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Ini adalah ihsan yang kedua. Terus yang ketiga, ihsan dalam segala ihsan ketika kita melakukan suatu amalan. Di sini ketika kita melakukan suatu amalan, maka kita harus melakukannya dengan maksimal. Itu adalah dimaksud ihsan yang ketiga. Adapun ihsan yang pertama, yaitu ihsan yang dimaksud di konteks perkataan mu'allif ini adalah ihsan yang pertama, yaitu ihsan bainal abdi wa bainar rabbih, yaitu perbuatan baik, perbuatan ihsan yang terjadi antara hambanya dan Rabb-nya, dan Tuhannya. Yang dimaksud adalah memaksimalkan suatu amalan yang mana Allah perintahkan amalan tersebut kepada kita dengan melakukan keikhlasan dalam amalan tersebut dan mengikuti contoh dari Rasulullah SAW yang beliau contohkan kepada kita. Itu adalah ihsan dalam hal seorang hamba dan Rabb-nya. Dan ini ada dua derajat, dua tingkatan. Yang pertama adalah anta'budallaha ka'annaka tarah. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Jadi seolah-olah ketika kita sholat, seolah-olah itu Allah ada di hadapan kita. Seperti itu. Sehingga orang yang melakukan sholat dalam keadaan seperti itu, dia akan sangat khusyuk, sangat memperindah ibadahnya. Karena dia tahu bahwa Allah ketika itu, dia merasa bahwa Allah itu ada di depannya. Seperti itu. Dan ini tidaklah seorang hamba tidak dapat mendapati derajat ini kecuali jika hamba tersebut
benar-benar yakin dan benar-benar mengetahui tentang Allah Ta'ala, bagaimana sifatnya. Dan hamba tersebut terbebas dari rasa ragu terhadap Allah Ta'ala. Ini adalah tingkatan ihsan yang paling utama, yang paling atas. Kemudian jika kalian tidak mampu untuk seolah-olah kalian melihatnya, maka tingkatan yang kedua adalah fa'ilam takun tarahu fa'innahu yarak. Jika engkau tidak dapat melihatnya, tidak dapat merasakan kehadirannya, fa'innahu yarak, maka ketahuilah bahwa Allah itu melihat kita. Ini adalah ihsan tingkat yang kedua. Yaitu kita beribadah kepada Allah seolah-olah itu Allah melihat kita. Kita beribadah kepada Allah dengan keyakinan bahwa Allah itu melihat kita. Karena siapa yang beribadah dalam dalam keadaan seperti ini, maka dia akan memperbagus ibadahnya juga. Dan dia ketika dia ingin melakukan maksiat, dia akan meninggalkannya karena dia tahu bahwa Allah melihat. Seperti itu. Itu adalah ihsan tingkat kedua. Dan dalilnya adalah, dari ihsan tersebut adalah firman Allah Ta'ala, Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan juga Allah bersama dengan orang-orang yang muhsinun, orang-orang yang berbuat ihsan. Di sini kita mengetahui tentang salah satu sifat Allah, yaitu ma'iyah, kebersamaan Allah dengan para makhluknya. Yaitu di sini innallaha ma'al ladzina taqaw. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang yang bertakwa, walladzina hum muhsinun, dan Allah juga bersama dengan orang yang ihsan, yang melakukan ihsan. Dan ma'iyah, sifat Allah ma'iyah itu artinya bukanlah zat Allah yang bersama dengan makhluknya. Seolah-olah Allah itu ada banyak gitu. Bukanlah seperti itu. Bukanlah yang dimaksud dengan ma'iyah itu bukan zatnya Allah, zat Allah bersama dengan makhluknya. Tapi yang disebut dengan ma'iyah, yaitu yang dimaksud dengan sifat Allah ma'iyah, kebersamaan Allah dengan para makhluknya adalah pengawasan Allah, penglihatan Allah, dan ilmu Allah itu bersama dengan para makhluknya. Jadi Allah selalu melihat para makhluknya. Allah mengetahui apa yang para makhluknya lakukan. Seperti itu. Allah selalu mengawasi seluruh makhluknya. Itu adalah yang dimaksud dengan ma'iyah. Kemudian dalil yang kedua adalah wa tawakkal 'alal 'azizir rahim alladzi yaraka hina taqum. Alladzi yaraka hina taqum. Ini adalah dalilnya. Inti dari dalilnya. Yang mana Allah melihatmu ketika kamu qoma, berdiri untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Itu adalah dalil yang kedua. Kemudian dalil yang ketiga adalah wa ma takunu fi sya'nin wa ma tatlu minhu min Qur'anin wa la ta'maluna min amalin illa kunna 'alaikum syahida. Ini adalah intinya, illa kunna 'alaikum syuhuda. Jadi intinya seluruh apa yang kita lakukan itu Allah illa kunna 'alaikum syuhuda. Allah saksikan semuanya. Jadi setiap amal yang kita perbuat, Allah melihatnya. Allah saksikan dan Allah melihatnya. Itu maksudnya. Kemudian dalil dari as-sunnah, dari hadis Nabi Muhammad SAW, yaitu hadis Jibril al-masyhur. Kenapa dinamakan hadis Jibril? Karena di dalamnya terdapat Jibril langsung. Itu yang dimaksud dengan hadis Jibril. Hadis yang
di dalamnya itu ada Jibril langsung, yaitu berinteraksi dengan Rasulullah SAW. An Umar radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala, Umar berkata, bainama nahnu julus inda Rasulillah SAW, yaitu ketika kita sedang duduk-duduk bersama Rasulullah SAW, ittala alaina rajulun, tiba-tiba datang seorang laki-laki kepada kita, menghampiri kita. Syadidu bayadis siyab, pakaiannya itu sangat putih. Syadidu sawadi sya'ri, dan rambutnya itu sangat hitam. La yura alaihi atharu safar, dan tidak terlihat pada laki-laki tersebut bekas-bekas bahwasanya dia telah melakukan perjalanan yang jauh. Wala ya'rifuhu minna ahadun, dan kita juga, yaitu dan orang-orang yang bersama dengan Umar ketika itu tidak mengetahuinya juga sama sekali, tidak mengenal orang tersebut. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian orang tersebut duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi, kemudian orang tersebut menyandarkan lututnya kepada lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meletakkan telapak tangannya pada pangkuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah salah satu adab dari thalibul ilm dalam menuntut ilmu, yaitu adalah kita ketika menuntut ilmu berada pada posisi yang paling dekat dengan guru, sehingga kita ketika berada pada posisi yang paling dekat kepada guru, kita konsentrasi kita semakin bertambah, dan kita semakin paham apa yang guru itu jelaskan. Ini adalah salah satu adab dalam menuntut ilmu. Waqala ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Dan dia berkata, orang tersebut berkata, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam, beritahukanlah kepadaku tentang Islam. Qala, Nabi Muhammad menjawab, anta syahada alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Hendaklah engkau bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak disembah selain Allah, dan Muhammad itu adalah utusan Allah. Wa tuqimus shalah, dan engkau mendirikan salat. Wa tu'tiyaz zakah, dan engkau menunaikan zakat. Wa tasuma Ramadan, dan berpuasa pada bulan Ramadan. Wa tahujjal baiti in istata'ta ilaihi sabila, dan engkau berhaji ke Baitullah, yaitu Ka'bah, jika engkau ini istata'ta ilaihi sabila, jika engkau mampu untuk melakukannya. Faqala sadaqta, kemudian orang tersebut berkata, engkau telah benar. Fa'ajibna lahu yas'alu wa yusaddiquhu, maka kami heran, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kami heran padanya. Dia bertanya, kemudian dia membenarkannya. Seperti itu. Qala fa'akhbirni 'anil iman. Kemudian dia berkata lagi, fa'akhbirni, beritahukanlah kepadaku tentang iman. Qala, Nabi Muhammad SAW menjawab, antu mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi. Engkau beriman kepada Allah dan para malaikatnya dan kitab-kitabnya dan para rasulnya dan hari kiamat, hari akhir. Wa tu'minu bil qadri khairi wa syarri, dan engkau beriman kepada takdir, baik yang baik maupun yang buruk. Qala sadaqta. Qala, dia berkata lagi, engkau benar. Qala fa akhbirni 'anil lisan. Kemudian dia berkata lagi, akhbirni 'anil ihsan, beritahukanlah kepadaku tentang ihsan. Qala anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Nabi SAW menjawab, engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya, seolah-olah Allah itu ada di hadapanmu. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Jika engkau tidak
dapat melihatnya, fa innahu yarak, sesungguhnya Allah itu melihatmu. Qala fa akhbirni anis saa'ah. Kemudian dia berkata lagi, tanya lagi, kabarkanlah kepadaku tentang hari kiamat. Maksudnya ini, kapan terjadinya hari kiamat? Qala mal mas'ulu anha bi'alamin minas-sa'il. Sungguhnya orang yang bertanya tentang kejadian hari kiamat, kata Nabi Muhammad SAW, dia lebih tahu daripada orang yang ditanya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Maksudnya Jibril itu, jika ada yang tahu tentang kapan itu hari kiamat, niscaya Jibril itu dia adalah orang yang paling tahu, orang pertama yang tahu tentang itu daripada Nabi Muhammad SAW. Karena ketika Allah mengkabarkan suatu kabar, para malaikatlah yang mengetahui terlebih dahulu sebelum para rasulnya. Qala fa akhbirni an amaratiha. Kemudian dia berkata, kabarkanlah kepadaku tentang tanda-tandanya, tanda-tanda hari kiamat. Nabi Muhammad SAW menjawab, antal yadal amatu rabbataha. Seorang amah, yaitu amah itu hamba sahaya, perempuan melahirkan tuannya. Di sini banyak tafsiran ulama, bermacam-macam tafsiran ulama. Yang paling masyhur, yaitu yang paling terkenal di antara tafsiran ulama adalah bahwasanya seorang ibu melahirkan anaknya. Dan anaknya ini ketika besar, dia durhaka kepada ibunya. Dan dia memperlakukan ibunya seolah-olah budak. Ini tafsiran menurut sebagian para ulama. Dan yang Anda lihat di sini beberapa tafsiran, dan termasuk tafsiran itu tidak memiliki dalil yang kuat. Dan yang Anda pilih adalah tafsiran yang secara zahir dari kandungan hadis ini, yaitu antal yadal amatu rabbataha. Seorang hamba saya melahirkan tuannya. Mungkin nanti di akhir zaman akan terjadi banyak peperangan, dan di sana akan kembali ada sistem budak. Bisa jadi ibu dari anak tersebut tertawan dan dijadikan budak, dan anak tersebut membeli ibunya, sehingga kedudukannya adalah anak tersebut sebagai tuan dari ibunya, dan ibu tersebut adalah budak dari anaknya. Seperti itu. Itu adalah zahir dari hadis ini. Terus yang kedua, tanda kedua adalah wa antara al-hufat al-urat al-alat ri'a asya yatawaluna fil bunyan. Engkau melihat al-hufat, yaitu orang yang tidak bersandal, wal urah, orang yang tidak memiliki pakaian, al-alah, yaitu orang yang fakir, ri'a asya'i, dan dia mengembala gonam. Mereka itu mengembala domba. Yatawaluna fil bunyan. Mereka yang memiliki sifat-sifat ini yaitu orang-orang yang fakir, sangat miskin gitu. Mereka berlomba-lomba dalam meninggi-ninggikan bangunan. Ini ada salah satu tanda hari kiamat, yaitu orang-orang yang fakir, yang sebelumnya fakir, kemudian mereka berlomba-lomba dalam mendirikan bangunan. Ini cocok, sifat ini cocok untuk terjadi di negeri ini, yaitu Arab Saudi. Dosen Ana pernah cerita bahwasanya ayahnya itu dulu cerita kepada dia 50 tahun sebelumnya itu orang Arab itu sangat-sangat fakir. Mereka sebagaimana yang ada di sifat mereka, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis ini. Mereka bahkan tidak memiliki pakaian. Pakaian mereka hanya satu yang dipakai oleh mereka. Itu orang Arab 50 tahun sebelumnya. Mereka itu berganti pakaian, membeli pakaian itu setahun sekali, yaitu ketika Idul Fitri. Tapi sekarang
Mereka yatatawaluna fil bunyan. Mereka saling berlomba-lomba dalam mendirikan bangunan. Ini mirip orang Arab, sifat-sifat orang Arab yang terjadi sekarang. Padahal mereka sebelumnya sangat fakir, sangat miskin. Kemudian ketika mereka menemukan sumber minyak, mereka menjadi kaya mendadak gitu. Yatatawaluna fil bunyan. Berlomba-lomba dalam meninggikan bangunan. Kemudian qala famadha. Kemudian Umar berkata, famadha. Setelah malaikat Jibril menanyakan setelah menyelesaikan urusannya, kemudian malaikat Jibril pergi. Falabithna maliyan. Maka kami berdiam untuk sejenak. Karena ketika itu mereka masih heran, siapa orang ini? Masih memikirkan orang ini. Siapa? Dia datang entah dari mana dan tidak ada tanda-tanda bahwa dia melakukan perjalanan jauh. Kemudian dia bertanya kepada Nabi dan dia membenarkan jawaban Nabi. Mereka masih heran, dan mereka herannya itu ketika malaikat Jibril pergi, mereka masih memikirkan hal itu, berdiam, tidak berkata apa-apa. Kemudian Nabi Muhammad SAW menanyakan kepada Umar, ya Umar, atadri man sa'il, wahai Umar, apakah engkau tahu siapa itu orang yang bertanya tadi? Qultu, aku berkata, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya adalah yang lebih tahu. Di sini Di sini kita mengetahui bahwa adab bagi orang yang tidak mengetahui sesuatu dan dia ditanya tentang sesuatu tersebut, maka hendaklah dia mengatakan Allahu a'lam atau la adri, atau mengatakan saya tidak tahu. Jadi ketika kita ditanya oleh seseorang tentang sesuatu yang kita tidak ketahui, jangan malu untuk berkata kita tidak tahu, anak tidak tahu gitu. Jangan malu. Sebagaimana Imam Malik rahimahullah ta'ala ketika datang seseorang yang mana seseorang itu datang dari negeri jauh, dia adalah utusan dari kaumnya untuk menanyakan 40 pertanyaan kepada Imam Malik. Tapi Imam Malik hanya menjawab 6 saja dari 40 pertanyaan tersebut. Maka otomatis orang tersebut merasa agak marah gitu, agak kesal. Dia udah melakukan perjalanan yang jauh, tapi pertanyaannya hanya dijawab 6 pertanyaan dari 40 pertanyaan. Kemudian dia berkata, wah Imam Malik, engkau adalah orang yang berilmu. Aku datang dari negeri yang jauh. Aku merupakan utusan kaumku. Atas maka apa engkau hanya menjawab 6 pertanyaan? Lantas terus Imam Malik berkata, pulanglah ke negerimu, lalu katakanlah kepada orang-orang bahwa Imam Malik tidak tahu. Ini adalah salah satu adab para ulama ketika mereka tidak mengetahui sesuatu, maka mereka akan mengatakan tidak tahu, aku tidak tahu. Kemudian qala hadza Jibril atakum yu'allimukum amra dinikum. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengabarkan bahwasanya ini adalah Jibril atakum yu'allimukum amra dinikum. Dia datang kepada kalian untuk mengajarkan kalian tentang perkara-perkara agama kalian. Kemudian al-asus salis yaitu hal ketiga dari al-usul al-salasah, yaitu ma'rifatu nabiyyikum Muhammad SAW, yaitu mengenal nabi kalian Muhammad SAW. Wa huwa Muhammad, dia adalah Muhammad, nama dia adalah Muhammad. Di dalam kitab Nasrani nama Nabi Muhammad adalah Ahmad, sama, dua-duanya sama, memiliki makna yang sama.
Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Quraisy. Abdul Muttalib ini sebenarnya bukan nama aslinya. Nama aslinya adalah Syaibah. Jadi ketika itu Hashim yang merupakan pemimpin Quraisy ketika itu, dia ingin melakukan safar, melakukan safar untuk berdagang ke negeri yang lain. Kemudian ketika dia singgah di Madinah, yaitu ketika itu Madinah itu salah satu tempat berlalu lalang tempat untuk singgah bagi orang-orang musafir. Beliau ketika itu, si Hashim ini, dia ketika itu singgah di Madinah. Ketika singgah di Madinah, dia melihat seorang perempuan dan dia tertarik kepadanya dan dia menikahinya. Setelah itu, setelah berdiam diri beberapa saat di Madinah, kemudian dia melanjutkan perjalanannya. Dan di perjalanan tersebut, si Hashim ini wafat. Ketika Hashim ini wafat, maka kepemimpinan Quraisy digantikan oleh saudaranya, yaitu Muthalib. Sampai bertahun-tahun, kemudian si Muthalib ini, dia mendengar kabar bahwasanya ada di Madinah itu seorang anak yang mengaku bahwasanya dia adalah anaknya Hashim. Kemudian dia pergi ke Madinah untuk mengambil anak tersebut, yaitu Abdul Muthalib. Nama aslinya adalah Syaibah. Si Syaibah ini. Kemudian si Muthalib ini datang ke Mekah dan ketika itu membawa Syaibah. Dan ketika itu penduduk Mekah melihat Muthalib ini memboncengi seorang anak, yang mana ketika itu anak itu kulitnya itu hitam karena terbakar oleh sinar matahari, karena bekas-bekas safar gitu. Dan disebutlah mulai hari itu anak tersebut sebagai Abdul Muthalib, artinya hamba sahaya milik Abdul Muthalib, miliknya Muthalib. Itu adalah awal muasal dari nama Abdul Muthalib. Bin Hashim, terus bin Quraisy, Hashim bin Quraisy. Quraisy itu sama seperti Abdul Muthalib, itu bukan nama aslinya. Dan Quraisy itu dari Arab. Quraisy merupakan keturunan dari Arab. Wal Arab min dzurriyyati Ismail ibn Ibrahim al-Khalil. Dan Arab di sini adalah Arab yang merupakan keturunan dari Ismail ibn Ibrahim al-Khalil. Alaihi wa ala nabiyina afdhalus salam, salatu wassalam. Dan Arab ini ada dua. Arab al-Arabah, dia adalah Arab Qahtaniyah, yaitu Arab yang berasal dari Yaman, Arab asli. Dan Arab Musta'rabah, yaitu dia adalah Arab Adnaniyah, yang mana dia merupakan keturunan dari Nabi Ismail. Yang mana Nabi Ismail ini sebenarnya dia bukan orang Arab sebenarnya. Tapi ketika Nabi Ismail dan ibunya Hajar menetap di Mekah, orang-orang dari golongan Qahtaniyah, yaitu Arab al-Arabah, dia menetap juga di Mekah. Nah, makanya ketika itu, dan Nabi Ismail beristri dari orang Arab al-Arabah atau Qahtaniyah. Dan mereka hidup bersamaan dengan orang-orang Arab Qahtaniyah tersebut. Maka mereka termasuk ke dalam orang-orang Arab, tapi orang Arab al-Musta'rabah. Dan mereka yang termasuk dari keturunan Nabi Ismail dinamakan Arab Musta'rabah. Karena pada asalnya Nabi Ismail itu bukan dari golongan orang Arab, tapi mereka dinamakan Arab karena mereka hidup dengan orang-orang Arab. Maka itu ada dua julukannya.
Makanya Arab itu terbagi dua. Arab Arabah atau Qahtaniyah itu adalah Arab asli, sama Arab Adnaniyah, yaitu Arab yang merupakan keturunan Nabi Ismail. Arab yang diarabkan, keturunan Nabi Ismail yang diarabkan, gitu. Begitu tepatnya seperti itu. Walahu minal umr salasah sittuna sanah. Dan Nabi Muhammad SAW berumur, mempunyai umur 63 tahun. Arba'una qabla nubuwah. 40 tahun sebelum nubuwah, sebelum diangkat menjadi nabi. Wa salas wa isyruna nabiyyan wa rasulan. Dan 23 tahun umur beliau setelah diangkat menjadi nabi dan rasul. Nubi Abi Iqra. Beliau diangkat dengan kalimat Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Beliau diangkat dengan kalimat Iqra. Dan beliau wa ursila bil mudaththir. Dan beliau diutus, dijadikan sebagai seorang rasul dengan kalimat mudaththir, ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir. Itu sebenarnya qum fa'anzir. Kalimat itu. Di sini disebutkan bahwa nabi dan rasul itu beda. Dan perbedaannya adalah nabi itu adalah seseorang yang diwahyukan oleh sebuah syariat dengan sebuah syariat, tapi dia tidak diperintahkan untuk menyampaikannya. Itu adalah nabi. Dan rasul dia diberikan wahyu berupa syariat dan dia diperintahkan untuk menyampaikan syariat tersebut. Itu adalah perbedaan nabi dan rasul. Terus wabaladahu Makkah. Dan tempat kelahiran beliau adalah Makkah. Namanya beliau tempat tinggalnya adalah Makkah. Hajar ila Madinah. Dan beliau kemudian hijrah ke Madinah. Ba'asallahu binadarah anisyirki wa yad'u ila tauhid. Allah Ta'ala mengutus beliau untuk memberi peringatan pada kaumnya tentang syirik. Dan wa yad'u ila tauhid, dan menyeru kaumnya untuk mentauhidkan Allah saja. Dan dalilnya adalah ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur. Ya ayyuhal mudaththir, wahai orang yang berselimut, qum fa'anzir. Berdirilah dan berilah peringatan kepada kaummu. Wa rabbaka fakabbir. Dan Rabbmu fakabbir, azimhu, yaitu agungkanlah Rabbmu. Wa thiyabaka fatahhir, dan bajumu fatahhir, sucikanlah. Dan yang maksud dengan siap di sini yaitu baju di sini adalah amalanmu. Dan maksudnya adalah maksud dari wasiyah baka fatahhir yaitu tahhir amalaka minasyirki, yaitu sucikanlah amalanmu dari kesyirikan. Ar-rujza maknahu al-asnam. Dan rujza ini adalah asnam, yaitu berhala. Fahjur, yaitu tinggalkanlah dan jauhilah berhala tersebut. Ini adalah kalimat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW agar diangkat menjadi seorang Rasul. أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد وبعد العشر أرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات الخمس وصلى في مكة 3 سنين. Selama 10 tahun setelah beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul, beliau hanya mendakwakan tentang tauhid. Kemudian setelah 10 tahun berlalu, urija bihi ila sama, beliau diangkat oleh Allah ke langit. Dan di sana beliau diberikan perintah untuk sholat
melaksanakan sholat 5 waktu. Wasalla fi Makkah 3 sinin, dan beliau sempat sholat di Makkah 3 tahun. Dan di sini kita melihat bahwa Allah menyuruh nabinya untuk mendakwahkan tauhid dulu sebelum hal-hal yang lain. Di sini Nabi Muhammad SAW mendakwakan tauhid selama 10 tahun tanpa mendakwakan segala macam syariat, contoh sholat, haji, dan yang lain-lainnya. Beliau fokus pada tauhid saja. Allah menyuruh nabinya untuk mendakwakan dan memfokuskan diri kepada tauhid selama 10 tahun. Kemudian ketika datang perintah untuk sholat, beliau langsung melakukan sholat, dan sholat beliau di Makkah itu hanya sekitar 3 tahun. Dan ketika Nabi Muhammad SAW sholat di Makkah itu sholatnya berbeda dengan sholat yang sekarang. Karena Nabi SAW sholat itu hanya 2 rakaat. 2 rakaat. Subuh 2 rakaat, zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, isya 2 rakaat. Adapun maghrib dia 3 rakaat. Karena maghrib itu hitungannya adalah witir. Witir dari siang, dari sholat siang. Itu. Jadi witir itu harus ganjil. Dan 3 rakaat ini adalah bilangan ganjil. Seperti itu. Kemudian ketika beliau hijrah, baru sholat-sholat yang tadinya 2 rakaat berubah menjadi 4 rakaat. Semasa zuhur, asar, sama isya. Adapun adapun subuh, maka disunahkan untuk memanjangkan bacaan ketika subuh. Sehingga sholat subuh itu hampir sama lamanya dengan sholat yang 4 rakaat. Karena diperintahkan untuk memanjangkan bacaan ketika sholat subuh. Ya, mungkin sampai di sini dulu pembahasan kita. Insya Allah kita lanjutkan pada hari Kamis, insya Allah. Dan targetnya insya Allah hari Senin depan, insya Allah kita sudah selesai mungkin. Targetnya insya Allah hari Senin depan selesai. Sekarang hari Kamis ya. Mungkin targetnya hari Kamis depan, insya Allah kita sudah selesai. Wallahu a'lam, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Mungkin kalau ada pertanyaan silakan. Iya, ketika beliau diisrakan ke langit untuk menghadap Allah, beliau bertemu dengan Nabi Musa. Perintah beliau pertama kali ketika bertemu dengan Allah, beliau diperintahkan untuk sholat
50 rakaat, 50 kali dalam sehari. Kemudian beliau bertemu dengan Nabi Musa, dan Nabi Musa menyuruh Nabi Muhammad untuk meminta keringanan kepada Allah. Sampai beliau bolak-balik untuk menawar rakaat sholat tersebut sampai hanya 5 waktu saja gitu. Tapi secara pahala, walaupun kita sholat cuma 5 waktu, secara pahala kita mendapatkan sholat seperti sholat 50 waktu. Seperti itu. Karena di dalam Islam itu ketika kita berbuat suatu kebaikan, maka Allah akan melipatkan kebaikan tersebut secara 10 kali lipatnya. Seperti itu. Adapun perkataan bahwa kita di dunia gara-gara Nabi Adam berbuat dosa, ini adalah perkataan yang kurang tepat. Karena inti dari perkataan ini mencela Nabi Adam alaihissalam. Padahal Nabi Adam berbuat dosa karena itu adalah apa yang Allah takdirkan kepadanya. Dan itu semua karena ada hikmahnya. Semua itu ada hikmahnya. Dan kalau kita bilang boleh atau tidak, ya kita tidak boleh mengatakan hal tersebut. Karena tidak ada seorang pun dari manusia yang tidak pernah berbuat dosa. Semua manusia pasti berbuat dosa. Tidak ada yang tidak pernah berbuat dosa. Dan sebaik-baik manusia adalah mereka yang bertaubat ketika mereka berbuat dosa. Seperti itu. Dan kenapa Allah mentakdirkan kita untuk berbuat dosa? Agar kita dapat lebih dekat kepada Allah. Ketika kita berbuat dosa dan kita merasa bersalah, kita akan menjadi lebih dekat kepada Allah. Seperti itu. Ketika kita bertobat, kita akan menyesali perbuatan dosa tersebut dan ibadah kita semakin menjadi, semakin giat untuk beribadah kepada Allah. Itu ada salah satu hikmah. Kenapa kita ditakdirkan oleh Allah mempunyai dosa seperti itu. Nah, tapi kita juga tidak boleh mengatakan bahwa kita berbuat dosa karena takdir. Karena kita tidak tahu takdir kita seperti apa. Dan kita tidak boleh mensengajakan untuk berbuat dosa dan dengan berdalih karena telah menjadi takdir karena Allah telah mentakdirkan kita untuk berbuat dosa. Tidak boleh seperti itu karena kita tidak tahu apa takdir Allah seperti apa. Dan kita memiliki kehendak untuk berbuat sesuatu. Dan kita tahu bahwa sesuatu yang kita kita perbuat pasti akan ada hukumannya. Pasti akan ada konsekuensinya seperti itu. Allah a'lam. Apakah benar kemanapun kita berada, malaikat dan jin bersama kita? Ya, benar. Ada malaikat yang menjaga kita. Dan ada juga malaikat yang bertugas untuk mencatat amalan kita. Malaikat-malaikat tersebut selalu berada di sisi kita kemanapun kita berada. Dan tidak pernah lepas dari kita.
Adapun jin, ada juga yang namanya jin korin. Dan itu adalah salah satu utusan dari iblis yang tugasnya untuk selalu mengawasi kita dan selalu membisikkan kita untuk berbuat keburukan. Itu selalu menyertai kita kemanapun kita berada. Iya benar. Ketika datang perintah yang apa namanya, yang mana menyebutkan bahwa kiblat itu telah berpindah, mereka yang lagi sholat di masjid tersebut, mereka langsung berpindah, langsung berputar arahnya menuju ke Ka'bah, menuju ke Baitullah. Seperti itu. Padahal mereka lagi sholat, ya. Mereka berputar dan mereka juga masih sholat. Orang kafir menuduh bahwa kita tidak memiliki mushaf dari zaman Rasulullah. Gimana kita menanggapinya? Iya, kita tidak memiliki mushaf yang ditulis oleh Rasulullah SAW langsung. Tapi kita memiliki riwayat, sebuah ilmu. Riwayat yang mana tidak dimiliki oleh umat-umat yang lainnya. Kekhususan dan ilmu riwayat ini adalah termasuk kekhususan yang Allah berikan kepada umat Islam. Dan kita juga tidak, ketika kita, dalam ilmu riwayat ini, kita juga tidak bisa mengambil riwayat dari sembarang orang. Kita hanya mengambil riwayat dari orang-orang yang terpercaya, diketahui tentang kebaikannya, dan orang-orang yang terkenal akan kejujurannya dan kebaikannya dan keilmuannya. Itu hanya kepada mereka lah kita mengambil riwayat. Dan mushaf diriwayatkan tidak dengan satu orang saja, melainkan semua orang itu mereka semua menghafal Al-Quran. Sehingga meskipun kita tidak memiliki mushaf, tapi kita memiliki hafalan yang ada pada orang-orang yang terpercaya. Seperti itu. Sedangkan orang-orang agama-agama lain, mereka itu tidak tidak menghafal kitab mereka sebagaimana orang Islam. Orang Islam itu menghafal kitab mereka sehingga kalau ada
orang yang berusaha memasukkan Al-Quran, mereka langsung mengetahuinya. Seperti itu. Iya, bergerak dengan selain gerakan sholat itu dibolehkan. Selama itu apa namanya? Secara adat, secara kebiasaan itu ketika kita bergerak itu orang lain itu masih menganggap kita sholat gitu. Tapi kalau kita bergerak secara berlebihan sehingga orang lain itu menganggap kita tidak melakukan sholat, misalnya kita bergerak apa namanya lagi sholat dan kita jalan-jalan, orang lain kan otomatis menganggap kita lagi sedang tidak sholat. Seperti itu, maka sholat itu batal kalau bergerak seperti itu. Tapi kalau bergerak apa namanya sekedarnya saja, bergerak karena darurat, bisa menggaruk atau melangkah menggantikan imam, itu tidak mengapa. Rasulullah SAW pun pernah bergerak ketika sholat untuk membukakan pintu agar Aisyah masuk. Seperti itu. Dan Rasulullah SAW pernah juga bergerak ketika sholat itu untuk memindahkan lengan atau kaki Aisyah. Anak agak lupa ketika sholat tersebut. Ketika Rasulullah ingin sujud dan di situ ada Aisyah yang sedang tidur. Dan kaki atau lengannya itu ada di tempat sujudnya beliau. Beliau apa namanya? Memindahkan kaki atau lengan Aisyah padahal beliau sedang sholat. Seperti itu. Adakah makanan khusus untuk kuat dalam menghafal? Walau alam, cuman para ulama itu apa namanya menyarankan untuk menghafal itu makanan itu apa namanya kismis. Nah, kismis katanya para ulama sering menyarankan untuk memakan kismis untuk meningkatkan kekuatan hafalan. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sampai sini dulu. Jika ada pertanyaan mungkin bisa atau sesuatu yang kurang jelas mungkin bisa langsung PM ke Ana. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.